Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat sebuah website PHP natif hanya untuk mengelola data user dengan konsep CRUD dan sistem login sederhana, di mana terdapat beberapa fitur yang harus mencakup login, logout, ada dashboard, input data user, tampil data user, update, dan delete. Dan di sini ada beberapa file yang harus disiapkan, di mana ada out PHP, dashboard, data user PHP, DB PHP, delete user, edit user, input user, login user, report PHP, save user, sidebar, and update user. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan program dari sebuah website user panel. Di sini ada file program login PHP, di mana dalam program ini ada session start. Session start ini untuk mengaktifkan session. Jadi fungsinya itu untuk menyimpan data login pengguna selama masih aktif, dan digunakan untuk mengetahui
apakah pengguna tersebut sudah login atau belum. Jadi program ini tuh berfungsi sebagai halaman login atau autentikasi pengguna untuk pengguna atau admin yang datanya itu tersimpan di database MySQL. Lalu di sini juga ada yang namanya if ESET session atau petugas. Nah, if session dengan ID petugas. Nah, if ESET dollar session ID petugas header location dashboard titik php. Fungsi ini eh, itu digunakan untuk jika pengguna sudah login, ketika pengguna sudah login, eh, maka dia akan menuju ke halaman dashboard. Dan ini ada if server request method post include dbphp. Nah, ini berfungsi untuk mengecek apakah form login dikirim dan login hanya diproses saat tombol masuk ditekan. Ini ada dolar nama MySQL real underscore escape string colon nama. Jadi fungsi ini itu untuk mengambil username dan password agar aman. Jadi agar aman jika si pengguna memasukkan sebuah username dan passwordnya. Dan jika berhasil login, sini ada if MySQL num rows, di mana terdapat session ID petugas, session ID, session nama, session kelompok, dan login time. Nah, ini untuk menyimpan data, menyimpan sebuah data pengguna ke session yang digunakan untuk identitas user dan hak akses kelompok, dan juga untuk catatan waktunya nanti bakal ditampilkan, dan user tersebut nanti akan diarahkan ke dashboard. Nah, jika login salah, di sini ada else dollar error username atau password salah. Ini berfungsi untuk menampilkan pesan kesalahan. Fungsinya untuk menampilkan pesan kesalahan dan memberitahu pengguna bahwa data login salah. Dan untuk tampilan form login, jadi fungsi tampilannya itu menyediakan input username dan password desain modern dan responsif. Nah, di sini ada toggle password. Toggle password ini fungsinya untuk memudahkan pengguna memastikan bahwa password itu dan mengurangi kesalahan dalam pengetikan. Jadi fungsi password ini itu toggle password ini itu ketika
eh, user memasukkan password dan itu bisa diklik lihat password dan tutup password. Oke, oke. Ini untuk program dashboard titik PHP. Jadi program ini berfungsi sebagai halaman dashboard setelah program berhasil login. Dan dashboard menampilkan ringkasan data pengguna atau petugas dan informasi session login yang diambil dari database dan session. Nah, di sini ada include out.php. Fungsinya ini, include out.php ini, fungsinya untuk memastikan hanya pengguna yang sudah login bisa mengakses dashboardnya. Dan jika tidak login, maka pengguna tersebut tidak masuk ke halaman selanjutnya. Dan jika belum login, akan diarahkan kembali ke halaman login dan untuk mencegah akses langsung ke halaman dashboard. Di sini ada include db.php. Fungsi program ini itu untuk menghubungkan halaman dashboard dengan database yang digunakan untuk mengambil data jumlah pengguna. Lalu di sini ada yang namanya Reset MySQL Query Select Count from petugas. Jadi ada from petugas, from administrator, kelompok administrator ini kelompok operator. Kalau yang ini, program ini tuh untuk mengakses, dia memilih kelompok mana nih, petugas atau administrator atau petugas. Jadi nanti user tuh bakal memberi pilihan antara dia masuk ke kelompok administrator atau ke kelompok operator. Di sini ada session nama. Ini untuk nabel atau informasi user aktif. Di mana fungsi ini untuk menampilkan nama pengguna yang sedang login dan menampilkan kelompok akses. Akses di sini dia memilih admin atau sebagai operator. Bagian navbar ini ada dollar session nama, dollar session kelompok. Fungsi ini untuk menampilkan nama pengguna yang sedang login dan menampilkan kelompok akses atau operator. Dan ini untuk cards containernya itu ada cards title, total user, administrator, dan operator. Data ini untuk menampilkan data ringkas dalam bentuk visual seperti total user, administrator, dan operator, dan juga membantu admin melihat kondisi sistem secara tepat dan cepat. Dan ini ada session login informasi sesi login. Jadi program ini untuk menampilkan data sesi pengguna yang sedang aktif seperti nama pengguna, kelompok akses, login sebagai apa, misalkan administrator atau operator.
Dan ini ada ID petugas dan juga program ini juga untuk berguna untuk audit dan keamanan data. Dan untuk desain uh, dan tampilannya itu layout modern dan responsif dan juga menggunakan cut dashboard. Cut dashboard di sini memberikan pengalaman pengguna yang uh, yang nyaman. Lalu kita lanjut ke ini, program out titik PHP. Oke, file program out titik PHP ini berfungsi sebagai pengaman halaman atau authentication code. Program ini memastikan bahwa hanya pengguna yang sudah login yang boleh mengakses halaman tertentu seperti dashboard, data user, dan lain-lain. Lalu di sini ada session start. Session start di sini untuk mengaktifkan sistem session PHP yang digunakan untuk menyimpan data dan membaca data login pengguna dan juga wajib dipanggil sebelum menggunakan $_session. Dan ini ada if insert $_session ID petugas. Nah, program ini itu berfungsi untuk mengecek session ID petugas yang belum ada. Artinya pengguna belum login atau session sudah berakhir. Lalu di sini ada tanda akhiran excite. Lalu untuk header location mengalihkan pengguna ke halaman login dan excite menghentikan eksekusi script agar kode di bawahnya tidak dijalankan. Oke, mungkin untuk cara program ini itu user mengakses halaman, misalnya dashboard titik php dan halaman tersebut yang memanggil include out titik php dan sistem mengecek apakah session in dan sistem mengecek session in jika belum login diarahkan ke login dan jika sudah login maka berpindah ke halaman dashboard. Nah, kenapa program ini penting? Jadi program ini tuh untuk mencegah akses tanpa login dan mengamankan data sistem dan juga menjaga privasi pengguna dan wajib untuk halaman admin atau dashboard. Sini ada program data user. Fungsi utama dari program data user ini berfungsi sebagai halaman data user atau petugas yang digunakan untuk menampilkan daftar pengguna dari database dan juga melakukan pencarian user dan bisa menampilkan jumlah user lalu menyediakan aksi edit dan hapus data user dan halaman ini juga hanya bisa diakses oleh pengguna yang sudah login. Lalu untuk include DB PHP ini itu untuk keamanan halaman. Fungsinya itu mengamankan halaman jika user belum login diarahkan ke halaman login dan mencegah akses tanpa izin. Untuk DB PHP ini
menghubungkan halaman dengan database dan mengambil data data dan dari tabel petugas. Dan ini ada program select bintang petugas where nama untuk create petugas dan create app. Ini bisa dilihat programnya dan mungkin ini fungsinya itu fungsinya search. Oke. Ini untuk mengambil kata kunci pencarian dari input user dan menghindari karakter eh, yang berbahaya. Dan jika ada pencarian, maka menampilkan data sesuai kata kunci. Dan jika tidak menampilkan seluruh user, data diurutkan dari yang terbaru. Di sini ada include sidebar titik PHP. Fungsi ini untuk menampilkan menu navigasi sistem di mana dapat mempermudah eh, berpindah halaman. Dan form pencarian itu ini untuk search section itu form pencarian fungsinya untuk mencari user berdasarkan nama atau kelompok dan untuk tombol ini button tombol cari. Tombol cari dan tombol reset ini tombol reset untuk mengembalikan tampilan awal. Lalu ada MySQL name. MySQL numeral result. Ini besar dari 0. Result. Jadi fungsi ini eh, untuk menampilkan jumlah user yang sedang ditampilkan. Jadi jumlahnya dapat berubah sesuai hasil pencarian. Dan user, tabel data user itu fungsinya untuk menampilkan data seperti nomor, nama user, eh, kelompok, kelompok itu ada administrator atau operator. Mungkin dari program ini tuh alur kerja programnya, user login ke sistem dan masuk ke menu data user, lalu sistem bakal menampilkan uh, seluruh user dan user juga bisa melakukan pencarian dan juga user bisa dapat mengedit atau menghapus data tersebut. Nah, ini untuk program DB TPAP. File db.kv ini berfungsi sebagai pengelola database yang menghubungkan aplikasi ke MySQL dan membuat database secara otomatis, membuat tabel jika belum ada dan menambahkan akun admin develop sehingga aplikasi digunakan tanpa setup manual. Sini ada $host, localhost, db user root, db path, db name. Ini nama database itu db user panel. Fungsinya ini tuh untuk menentukan server database, username dan password MySQL dan nama database yang digunakan di aplikasi. Ini ada $server_core MySQL connect. Ini fungsinya untuk menghubungkan PHP ke server MySQL yang digunakan untuk membuat database jika bermunculan dan jika gagal program diberhentikan.
Nah, di sini ada create table if dot excite tugas, ID petugas, it out in Kraken. Nah, program ini fungsinya itu untuk menyimpan data user atau petugas, ID petugas, terus nama, kata sandi, atau kelompok. Nah, ini adalah program untuk delete user. Program ini berfungsi untuk menghapus data user atau petugas, jadi dari database secara aman dengan aturan hanya user yang sudah login yang bisa mengakses dan user tidak boleh menghapus akun miliknya sendiri setelah proses. Jadi sistem ini menemukan pesan berhasil atau gagal. Lalu untuk keamanan dan koneksinya ini ada include OutTTP, include DB PHP. OutTTP itu ini untuk memastikan user sudah login. DB.php ini untuk menghubungkan ke database. Include DB PHP ini untuk menghubungkan ke database. Ini ada program edit user. Program ini digunakan untuk mengedit data user atau petugas yang sudah terdaftar di database, meliputi seperti nama, kelompok, itu ada administrator dan atau petugas dan juga kata sandi. Program ini aman karena hanya bisa diakses yang sudah login dan data user itu divalidasi terlebih dahulu serta password tidak boleh diubah. Dan ini untuk program input user. Program ini digunakan untuk menambah user atau petugas baru ke dalam database dengan data nama atau username, kata sandi, dan kelompok itu administrator atau operator. Ini adalah program logout. Program ini digunakan untuk mengeluarkan logout atau logout user dari sistem dan mengembalikan ke halaman login Jadi mulai session start, artinya memulai session. Fungsinya untuk mengaktifkan session agar PHP bisa mengakses data session yang sedang aktif. Dan wajib dipanggil sebelum session dihancurkan. Atau menghapus semua session. Jadi untuk session restore itu untuk menghapus semua session, jadi fungsinya itu untuk menghapus seluruh data session user dianggap sudah tidak login. Dan untuk header location login di TPP, ini tuh fungsinya mengarahkan user kembali ke halaman login dan mencegah user tetap berada di halaman sebelumnya. Oke, mungkin kita lihat outputnya. Oke. Nah, ini untuk halaman login dan masukkan username itu sebagai admin, passwordnya admin. Nah,
Ya mungkin outputnya seperti ini. Sini untuk nama websitenya itu user panel, dan ini menu sidebarnya ada dashboard. Hmm, Sini ada dashboard, input user, data user, logout. Jadi untuk halaman dashboardnya ada total user, administrator, operator. Dan ini juga ada informasi sesinya, di mana pengguna dapat mengetahui data yang telah eh, dimasukkan sebelum ke halaman dashboard ini. Dan ini untuk input usernya, misal kita tambahkan input data usernya. Hmm, Namanya Anggi, sandingan. Kita pilih kelompoknya sebagai operator. Simpan. Nah, user berhasil ditambahkan. Nah, ketika user berhasil ditambahkan, data ini tersimpan ke data user di sini. Ini ada namanya, nama usernya Anggi, kelompoknya operator, dan ini bisa aksi edit atau hapus. Kalau misalkan mau edit, ini kita misalkan mau edit passwordnya. Jadi, hmm, user berhasil diperbarui. Artinya data yang namanya user Anggi itu dia eh, mengganti sebuah password di halaman edit ini. Ini ada tombol pencariannya juga ketika misalkan kita mau mencari sebuah nama yang memang gak harus scroll gitu. Tinggal diklik aja namanya belum, tinggal klik cari. Nah, nanti muncul di bawah ini tuh datanya ada. Kalau misalkan belum terdaftar, misal ketika dicari, nah dia kenapa belum ada? Karena nama anak ini dia belum terdaftar dari input user ini, makanya tidak ada. Ini untuk tombol cari ketika mencari. Dan ini untuk riset, ini total pengguna itu ketika data ini ada berapa sih? Supaya kita itu tidak menghitung satu-satu, biar mudah langsung di sini totalnya. Dan ini untuk logotnya, ini toggle, bisa lihat atau tutup, masuk lagi. Mungkin ini seperti ini inputnya, dan ini juga bisa dihapus ya. Misal kita hapus ini, salah satu namanya Alisa. Oke, nah jadi nama Alisa ini sudah terhapus dari data user. Nah, nanti setelah menginput dari semua data user, maka tampilan di dashboard ini menampilkan sebuah total dari jumlah yang telah dimasukkan dari inputan user ini, maka muncul total usernya 10. Ini 10 benar nggak? 10. Kita cari, nah ini data pengguna 10. Benar ya, ini sudah 10. Terus yang termasuk administrator, dia ada berapa sih? Ini di sini ada 4. Benar nggak ada 4? Kita cek di data usernya. 1, 2, 3, 4. Oke, berarti benar. Hasilnya 4. Nah, ini untuk operator. Ini benar nggak total dari 6 ini adalah sebagai kelompok operator. Kita ceknya di sini. Hmm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, udah. Berarti ini sudah berfungsi untuk halaman total kelompok dan total user. Oke, mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dari lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.